Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial terkait tentang Sinta. Sekarang ini sudah Sinta 3. Pada video sebelumnya kita sudah mengupdate profil pada Sinta. Sudah ada, untuk loginnya juga sudah ada. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait dengan mengupdate Google Scholar dan Garuda ID. Sebelumnya seperti kita ketahui bersama, untuk bisa mendaftar, ketika ingin mendaftar ke Sinta, tentunya kita harus sudah mempunyai akun Google Scholar terlebih dahulu, karena yang minimal wajib itu adalah kita untuk kita mempunyai akun Google Scholar. Tetapi yang perlu diketahui adalah Google Scholar-nya juga harus sesuai dengan persyaratannya. Contohnya seperti ini. Saya ini mana ya? Nah, ini Google Scholar. Google Scholar itu Universitas Muhammad. Ya, coba saya search dulu. Bentar. Nah, ini adalah profilnya UMY di Google Scholar. Jadi yang ada di sini adalah seluruh dosen UMY, seluruh dosen yang menggunakan afiliasi UMY diurutkan berdasarkan jumlah citasi terbanyak. Contohnya ini Pak Ilman. Nah, persyaratan untuk Google Scholar-nya adalah harus menambahkan ini. Pada afiliasinya adalah harus mencantumkan afiliasinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau ada tambahan di depannya silakan aja, nggak apa-apa. Contohnya lagi, misalnya hari ini. Nah, ini harus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Contohnya lagi, kita lihat yang lain. Misalnya Pak Abrizal Tahar, ini ada program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, cara mengeditnya ini bagaimana? Cara mengedit profil Google Scholar. Caranya adalah Bapak Ibu login dulu ke Google ini. Saya menggunakan email Gmail ini. Kemudian buka aja, search aja di Google itu Scholar misalnya. Scholar Google. Akan muncul seperti ini. Ini klik aja Google Scholar. Kemudian ke bagian langsung ke My Profile. Perlu diingat, jangan sampai lupa alamat email yang digunakan untuk login di Google Scholar ini. Karena banyak kasus, ada beberapa Bapak Ibu dosen yang lupa alamat Gmailnya di mana. Alamat Gmailnya untuk membuat akun Scholar ini apa itu lupa. Jadi susah kalau untuk mengupdate-nya, menambahkan artikel jika lupa itu kan susah. Nah, kemudian seperti ini diisi nama lengkap. Boleh pakai gelar, boleh juga enggak, tapi nggak usah pakai gelar, lebih bagus. Ini saya bilang tadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu harus L. Misalnya saya tambahkan L, Lembaga Sistem Informasi, dipisahkan dengan koma. Nah, selanjutnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini harus ditulis lengkap. Nah, alamat email UMY, karena untuk verifikasi Gmail Google Scholar kan harus menggunakan alamat email UMY. Kemudian klik next. Nah, ini saya contohnya aja ya. Contohnya satunya aja. Nah, like that. Make profil publik. Pastikan profilnya dibuat oleh publik. Terus ini ada dua opsi. Kalau ada artikel baru, dia otomatis masuk. Ada publikasi baru, dia otomatis masuk. Atau harus mengirim email ke email kita untuk direview terlebih dahulu. Jika namanya pasaran, misalnya nama Bapak Ibu hanya satu kata, itu lebih baik dipilih yang opsi ini, email me update for review. Misal namanya hanya Joko. Nah, banyak kan yang namanya Joko. Nah, ini harus kita
kita pilih yang centang sini aja. Email me update for review. Kalau kita namanya hanya satu, kita klik yang ini, nanti Joko-Joko yang lain bisa masuk ke profil kita. Lebih baik yang ini. Kemudian udah selesai, kita klik down, selesai. Nah, kemudian ini karena akun baru ya, saya sekalian ya. Sebentar, login. Saya verifikasi dulu emailnya itu. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun Google Scholar, mungkin tahapan ini bisa dilewati, nggak apa-apa. Verify. Nah, kita lihat sekarang. Nah, profil Google Scholar yang akan diterima di Sinta, istilahnya kalau saya sebagai admin Sinta, saya akan meng-approve akun Google Scholar itu jika dia sudah bisa tulisan UMI-nya sudah bisa diklik seperti ini. Karena kalau dia tidak bisa diklik, dia otomatis tidak tercantum dalam list ini, list di profilnya kumpulan dosen-dosen UMI ini nggak masuk dia. Nah, misalnya tadi ini saya ubah aja, saya ada typo dikit, n-nya double. Nah, dia nggak bisa diklik. Jadi Bapak Ibu nggak bakalan kalau dicari di profilnya UMY yang tadi, yang ini, nama Bapak Ibu nggak bakalan bisa, nama ini nggak bakalan ada kalau kita cari di sini. Kalau kita cari di mana? Dicari di sini nggak bakalan ada. Seperti itu. Nah, kemudian pastikan namanya afiliasinya benar. Kita save. Nah, kemudian untuk menambahkan artikel di Google Scholar itu kita bisa dengan cara mengklik tombol ini plus add article. Nah, ini cari berdasarkan nama. Misalnya Purwanti. Nah, ini kan muncul nih banyak Purwanti, Purwanti. Nah, itu bisa Bapak Ibu klik centang yang mana punya Bapak Ibu, silahkan diklik. Jika sudah, diklik centang di sini. Ini, contohnya ini. Ini saya centang. Nah, ini otomatis nanti dia masuk ke profil Google Scholar Bapak Ibu. Kalau salah menghapusnya gimana? Klik aja yang di sampingnya sini. Klik, kemudian di delete. Kemudian di delete. Nah, ini delete. Kalau kita set, misalnya kita kan tadi set add article, ini nggak ketemu, setelah saya cari nggak ketemu, tetapi publikasi itu udah publish, udah bisa diakses secara online, tapi kok nggak ada di sini. Nah, ini kan ngesetnya berdasarkan nama. Coba Bapak Ibu setnya berdasarkan judul lengkap. Misalnya ini. Nah, dia nanti muncul seperti ini. Nah, oke. Seperti itu ya, bisa ya. Jadi kalau untuk menambahkan dicari berdasarkan nama nggak muncul, cari berdasarkan nama bisa nggak muncul itu karena mungkin satu namanya banyak yang pakai. Jadi misalnya Eko ini kan namanya banyak. Nah, kan susah tuh kalau mau nyari ratusan. Nah, lebih gampang lagi kalau kita search langsung berdasarkan nama. Contohnya berdasarkan judul publikasi. Nah, ini langsung ketemu. Nah, oke, gitu ya. Kemudian, apakah kalau sudah masuk di sini otomatis masuk di Sinta? Belum tentu Bapak Ibu, karena kalau sudah masuk di sini, belum tentu dia muncul di profil Sinta. Nah, ini kan saya sudah punya, misalnya anggap aja akun ini sudah punya satu artikel kan. Nah, ini belum tentu kalau saya login di sini. Nah, ini akunnya tadi. Dia belum tentu muncul di sini karena
karena belum kita sinkronkan. Bagaimana untuk mensinkronkannya? Sebentar. Nah, untuk mensinkronkannya, tinggal setelah login ke akun Sinta, kita klik publikasiin Google, kemudian klik request sinkron. Ya, request sinkron. Di sini ada keterangan Google Scholar sinkron is in queue number 1. Berarti kita dalam antrian nomor pertama. Kita tunggu, mungkin bisa di-reload. Nah, gak lama setelah di-reload, ini akan masuk ke profil Sintanya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk mensinkronkan yang ada di Google Scholar dengan yang ada di Sinta. Jadi misalnya Bapak Ibu ada menambahkan artikel baru di Google Scholar ya. Misalnya ini misalnya ditambahkan ke profil Google Scholar-nya. Sudah muncul, sudah bertambah di Google Scholar-nya. Langkah berikutnya adalah login ke Sinta. Klik sini, setelah login klik publikasiin Google. Kemudian klik request sinkron. Sip. Nah, perlu diperhatikan nih ada notifikasinya. Warning, sorry, sinkronisasi by author hanya satu kali dalam 1 minggu. Satu kali dalam setiap 7 hari. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mensinkronkan 1 kali dalam 1 minggu. Jadi bagaimana kalau pengen menambahkan? Ya mau nggak mau harus minta bantuan admin Sinta. Untuk sekarang admin Sintanya dipegang oleh Lembaga Riset dan Inovasi atau LRI. Jadi Bapak Ibu bisa minta bantuan LRI untuk mensinkronkannya Google Scholar. Tapi sebelum minta bantuan LRI, silahkan dulu dicoba untuk klik request sinkron ini terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita ulang ya. Jadi profil Google Scholar itu pertama namanya harus lengkap. Kemudian harus terverifikasi menggunakan email UMY dan afiliasinya harus ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jika belum lengkap, silakan diedit ini. Bisa di sini. Bisa klik buka aja Google Scholar, kemudian ini kan Google Scholar, kemudian klik My Profile, kemudian ini, edit ini, tuliskan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Silahkan mau menambahkan keterangan lain tapi dipisahkan dengan koma. Kemudian untuk menambahkan artikel bisa dengan cara mengklik sini, klik plus ini diklik, kemudian add artikel. Add artikel ini dia otomatis awalnya membaca berdasarkan nama profil, nama yang tercantum di profil ini. Tapi kalau kita misalnya ada kendala karena namanya pasaran atau hanya satu huruf, dia otomatis ketemunya banyak kan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa menulisnya berdasarkan judul lengkapnya. Judul lengkapnya bisa ditulis di sini misalnya. Nah, dia nanti langsung ketemu ininya. Ketemu apa artikelnya. Misalnya ini kita search plus add artikel. Ini nanti ketemu. Atau bisa juga beberapa kata dari huruf aja yang di search. Karena ada kemungkinan juga pada publishernya ada kesalahan tipu pada input titel itu bisa saja ada. Jadi silahkan dicoba-coba. Sampai di sini kayaknya cukup. Oh, ada satu lagi. Mungkin ada, ini kan yang add artikel otomatis. Kemudian ada lagi yang add artikel manual. Jadi manual. Bedanya yang sini, yang ini dengan yang ini adalah kalau manual ini tidak ada filenya. Jadi kan kalau kita klik ini kan ada filenya nih, PDF-nya. Nah, kalau yang ini tidak ada filenya.
Nah, mungkin Bapak Ibu pada tahun 80-90-an pernah buat buku misalnya, dan dulu belum zaman publikasi secara online, bisa ditulis di sini. Itu aja. Saya rasa cukup untuk Google Scholar. Jadi intinya apa yang muncul di Google Scholar ini belum tentu muncul di Sinta jika tidak disinkronkan. Dan agar bisa muncul di Google Scholar ini, kita harus menambahkan secara manual. Secara manual melalui sini tadi. Oke, sampai di sini saja untuk Garuda ID. Saya rasa pada video berikutnya, sampai di sini saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.